محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah, berbahagia dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, khususnya di Masjid Mujahidin. Ini Masya Allah, masjidnya Mujahidin. Alhamdulillah. Semoga seluruhnya bernilai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin tuh, ya. Walaupun diaminkan lebih daripada 40 orang. Kalau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, sulit itu. Jadi ada jihad, ada juhdun, ada ijtihad, ada mujahadah. Itu berbeda. Jadi ada juhdun, jihadun, ijtihadun, mujahadah. Itu berbeda. Akar katanya al-juhdu. Ya, al-juhdu, jahada, yajhadu, jahdan. Artinya sesuatu yang dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Serius, sungguh-sungguh. Jika kesungguhan itu diterapkan dalam konsep untuk merencanakan. Saya mau ada rencana buat kegiatan. Ada rencana ingin tahajud di malam hari. Saya bangun nanti jam 3. Tahajudnya misalnya jam setengah 4. Mulai akan bangun siap-siap jam 3. Pasang alarmnya jam 2. 3 kali saya pasang alarm. Jam 2:15, jam 2:30, jam 3 kurang 15. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap untuk mengalahkan nundutan. Misal. Nah, itu perjuangan untuk merencanakan sesuatu disebut ijtihad namanya. Dan ijtihad ini itu setengah atau sepertiga dari bagian kesuksesan. Ada 3 bagian. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda mesti punya rencana untuk memetakan suatu hal. Bahkan sholat pertama yang kita kerjakan, itu sholatnya waktunya disebut dengan subuh. Satu-satunya waktu yang memiliki 2 nama dalam Al-Quran. Satu fajar, untuk pancaran keimanan kitanya kepada Allah. Dia ada fajar, seakar dengan infajar, ada fujur, itu beda. Kalau fujur, itu pancaran keburukan yang bersumber dari nafsu. Makanya nafsu seringkali disebut dengan fujur. Quran surah 91 ayat ke-7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dari nafsu ini ada dorongan-dorongan keburukan. Jadi nafsu mengarahkan pada yang buruk. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kita nggak bisa menilai diri ini suci karena ada nafsu. Dan nafsu itu akan memancarkan keburukan-keburukan. Nah, pancaran itu yang disebut fujur. Ada pancaran dalam nafsu masuk ke mata, mata melotot. Masuk ke mulut, mulut meracau. Masuk ke tangan, tangan memukul. Nah, itu pancarannya disebut dengan fujur. Kalau jadi perbuatan buruk, tangan mukul bukan pada tempatnya. Perbuatannya disebut su namanya. Su. Jamaknya sayyiat namanya. Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ke-18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Nah, jadi ada fujur, ada fajar. Kalau fajar atau infajar itu pancaran-pancaran kebaikan. Kalau dia pakai nun, infajar, wazan infa'ala di ilmu sharaf, itu positif maknanya materi. Materi yang memancar. Misal, ada air, sumber air memancar ke atas dari bawah. Itu infajar namanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60. Kaumnya Nabi Musa ada 12 suku. Ya, kaum Nabi Musa ada 12 kabilah. Minta kepada Musa alaihi salam, mintakan kepada Rabbu ya Musa untuk bisa memberikan kami sumber air. Tapi kami nggak ingin rebutan. Kami tidak ingin rebutan. Kami ingin setiap suku punya satu sumber air. Maka dimohonkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Allah. Perhatikan bagaimana Al-Quran mengabadikan itu. Quran surah kedua ayat 60. Paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajar. Fanfajarat min huthnata ashrata aina. Kata Allah ketika Musa memohon kepada Rabbnya, kepada Allah,
agar kaumnya diberikan sumber mata air, maka kami firmankan kepadanya, ya Musa, pukulkan tongkat kayumu. Asa, tongkat kayu. Ya, asa, tongkat kayu. Pukulkan kepada batu. Maka yang kayu itu akan membelah batu. Karena Nabi Musa itu rasul, tongkatnya mukjizat, secara nalar, secara logis, kayu dengan batu masih kuat batu. Tapi karena Nabi Musa itu rasul, maka tongkatnya diberi kekuatan oleh Allah. Pukulkan ke batu, fanfajarat, maka memancar keluar 12 mata air. Anda nggak bisa coba. Saya diskusi dengan paman saya, itu di Jawa Barat, itu hampir tiap bulan ada nabi baru, Anda bayangkan. Ya, tapi itu nggak aneh lah ya, itu nggak aneh. Yang aneh itu setiap ada nabi baru, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Balikin. Karena kita bukan nabi, tongkat sehebat apapun yang kayu, pukulkan ke batu, hancur tongkatnya. Anda punya tongkat dari emas, pukulkan ke batu. Begitu dipukul, keluar 12 air mata. Tongkat Musa 12 mata air, tongkat Anda 12 air mata. Fanfajarat, maka memancar kemudian min husnata asyrata aina, 12 mata air, keluar semua. Pancarannya disebut infajar. Kenapa waktu subuh disebut dengan fajar? Quran surah ke-17 ayat ke-78. Paling kiri pertengahan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa disebut dengan fajar? Karena tatkala Anda tertidur, saya tertidur, kita tertidur, tiba-tiba ada panggilan kita, panggilan dari muadzin, panggilan dari Allah supaya kita bangun untuk menghadap kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat mendengar panggilan itulah memancar dari tubuh kita cahaya keimanan untuk merespon itu. Tapi waktunya disebut dengan subuh. Subuh dari kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Karena itu orang Arab ketika bertanya, kaifa asbahtum? Bagaimana keadaanmu hari ini? Maksudnya kamu sudah siap gak dengan aktivitas di hari ini yang akan dikerjakan? Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa sholat pertama disebut dengan sholat subuh salah satunya? Untuk memberikan pendidikan kepada kita. Orang Islam itu sejak bangun dari tidurnya, dia sudah punya pemetaan yang jelas apa yang ingin dia kerjakan di hari itu. Tidak ada orang Islam itu ditanya, jam 7 mau kemana? Ya, kumangke. Engke kumaha. Jadi bukan gimana nanti bagaimana. Jam 7 Anda ada di mana? Jam 8 apa yang mau dikerjakan? Jam 9 saya lakukan apa? Jam 10 apa yang mau saya mulai? Itu yang dimaksudkan. Makanya setelah rencananya sudah siap, kan Nabi malamnya istighfar. Mengoreksi yang telah lalu. Makanya beliau koreksi dulu, pekerjaan kemarin apa, besok rencana apa, mau dikerjakan, sholat dulu, minta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk mengerjakan dan mengeksekusi rencana itu. Itu konsepnya. Jalan. Nah itulah yang disebut dengan secara bahasanya, secara bahasa. Saya tidak masuk ranah fikih dulu. Secara bahasa disebut dengan ijtihad, kesungguhan merencanakan sesuatu untuk dieksekusi. Tapi Islam tidak menginginkan seseorang cukup jadi konseptor saja. Kalau sudah punya konsep, eksekusi. Ada yang mau bikin panti, konsepnya begini, eksekusi. Ada yang mau perluasan masjid, konsep begini, eksekusi. Saya ingin menghafal Quran, berapa lama? Sekian, eksekusi. Saat Anda mengeksekusi konsep yang sudah tertata dengan baik itu, maka perjuangan secara fisik untuk mengeksekusi itu disebut dengan jihad namanya. Karena itu kata asalnya jihad itu perjuangan fisik. Perjuangan fisik dengan sungguh-sungguh. Kalau dibawa kemudian ke medan fikihnya fikih peperangan, maka ada aturan-aturannya tersendiri. Wah, indah sekali aturannya, ketat dan pahalanya pun luar biasa. Tapi aturannya berlaku, gak boleh sembarangan orang. Ya, awas hati-hati. Sekarang kalau ada ajakan tembak orang, bom orang dan sebagainya, mengajak itu untuk jihad mesti hati-hati karena ada ketentuannya. Itu dulu saya sering katakan saat terjadi bom pertama di Jalan Tamrin itu, duar meledak. Saya di Lampung tuh. Jadi saya dengar ada orang metro ya. Ya, waktu saya lewat ada di Masjid At-Taqwa, saya pernah ke sana itu. Oh, Bapak ya, baik. Saya pernah di Lampung, Pak, dulu, di Ad-Doa. Bom Jalan Tamrin terjadi, duar. Dapat pertanyaan saya, Pak. Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Gak beda. Jadi, prinsip jihad itu asalnya kesungguhan. Makanya suami-suami yang bekerja itu juga berjihad. Jihad-jihad suami mencari nafkah itu jihadnya. Istri mengandung melahirkan itu jihadnya. Seorang pelajar, ingatlah, bahkan Allah menurunkan ayat langsung. Ketika seorang pelajar belajar tuntunan agamanya,
Dan tidak ada tuntunan jihad fisik, itu jihadnya di situ. Dan setara dengan jihad fisabilillah fisik. Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jihad. Kalau teman-teman niatkan yang di kampus, atau Anda sekolah di ITB, ITB-nya diniatkan untuk ibadah, supaya bisa bangun masjid, supaya bisa berkontribusi pada keislaman, sambil belajar ngapalin Quran, sama juga. Ambil aspek sisi yang lainnya, kemudian dekatkan diri Anda dengan Allah, di situ perbedaan dalam niatnya. Innamal a'malu bin niat. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Orang yang mempraktekkan jihad secara fisik disebut dengan mujahid namanya. Kalau banyak orangnya di situ disebut dengan mujahidin. Tambah in di ujungnya, in atau un. Kalau ingin bedakan laki-laki dengan perempuan secara gender, tambah tak di ujungnya. Muslim satu orang, perempuan muslimah, tambah tak. Mukmin laki-laki seorang, perempuan mukminah. Soim satu orang laki-laki, perempuan. Nah, itu dia. Tapi kalau ingin banyakkan, tambah un atau in di ujungnya. Mukminin, mukminun banyak. Muslimin, muslimun banyak. Mujahid satu orang. Mujahidin banyak orang. Mujahidin banyak orang. Apa bedanya mujahidun dengan mujahidin? Mujahidin rafa, mujahidin nasab. Bisa nasab, bisa jar. Kalau kita ambil nasab, nasab dalam bahasa Arab adalah menancapkan sesuatu dengan kuat sehingga tertanam dalam jiwa yang paling dalam. Orang Arab mengatakan nasaba rajulu asahu 'alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke tanah dengan kuat, tup, sampai kuat menancap dalam tanah itu. Maka kalau kita mengambil nasab dengan nama masjid ini, mujahidin, artinya ada orang-orang yang berjihad dengan fisik di tempat ini, dan dia tancapkan keinginan jihad itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti beda. Kalau yang sholat di masjid ini namanya mujahidin, maka sholatnya mesti serius karena ada kata juhdun di dalamnya. Kalau ada orang baca Quran di sini, bacanya mesti serius. Jangan sampai ada banyak orang bacaan bagus, hilang orang cepat-cepat. Alif Lam Mim. Ada orang. Begitu pergi, kali-kali kita mulai raiba fi hudalil muttaqin mujahidin. Kalau ada infak, mau infak, mujahidin mesti beda. Antara tempat dan mujahid punya rencana. Datang kotak serius dan nyiapin nih. Oh, ada infak. Mujahidin serius. Berapa yang dikeluarkan? Kalau ada kotak lewat tuh bukan mobil-mobilan, Pak, infak tuh. Serius. Di semua yang dikerjakan di tempat. Kalau ada taklim, taklimnya serius. Serius. Dan taklim, sholatnya, ibadahnya, semua dibawa untuk berjuang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dalam perjuangan itu kemudian wafat, maka syahid dia. Syahid. Jamaknya disebut syuhada. Tempatnya di mana? Tempat jadi surga kelak bersama 3 golongan. Golongan pertama, seluruh para nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Madar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nabur, bin Talih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abil, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushalab, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihissalam. Diulangi. Nah, itu kalau kita dari awal sampai akhir itu disebut nabiyin namanya. Nabiyin, semua nabi-nabi tanpa kecuali. Kalau sebagian namanya anbiya. Ya, anbiya, anbiya jamaknya terbatas. Ingat, jamaknya qillah, terbatas. Makanya di surat Al-Anbiya, surah ke-21 tidak semua nabi dikisahkan, sebagian saja. Tapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wafat jadi dalamnya, entah itu pengajar, entah itu pendakwah, entah itu kemudian ahli Quran, entah itu kemudian orang ahli sedekah, ahli salat. Dia niatkan karena Allah untuk berjuang, maka tempatnya langsung disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Maka yang wafat berjihad di jalan Allah namanya syuhada akan ditempatkan dengan 3 golongan utama. Pertama, seluruh nabi dan rasul. Kedua, semua orang-orang soleh yang pernah hidup di bumi. Dan ketiga, orang-orang yang jujur yang langsung mengamalkan kandungan Quran dalam kehidupannya. Maka taklim kita di tempat ini dengan nama masjidnya mudah-mudahan melahirkan keistimewaan tadi insya Allah. Ya. Dan mudahan kalau malam ini pas ada yang wafat, syahid insya Allah. Ya, walaupun belum wafat, syuhada gitu kan. Bapak syuhada namanya, ada yang syahid, ada yang mujahid. Terakhir, ketiga. Kadang-kadang itu mengerjakan tidak mudah. Mau berjuang, datang malas. Mau tahajud, kalah sama bola. Gitu kan? Wah, nunggu. Sekarang Barcelona menang nih, kemarin kalah nih. Main, menang, menangis, gitu kan? Kalah. Tahajud gak ikut. Kalah oleh situasi, kalah oleh perasaan, mesti dihadapi. Perjuangan melawan gejolak jiwa itu disebut dengan mujahadah namanya. Mujahadah. Jadi ada ijtihad, ada jihad, ada mujahadah. Jika 3 ini bisa dilakukan dengan sabar dalam kehidupan, maka ini syarat pertama meraih kesuksesan dunia akhirat. Yang nyampaikan langsung Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Paling kiri sebelah atas di Mus'haf. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa Anda akan duga bisa sukses dengan mudah dalam menjalani kehidupan, baik capaian dunia apalagi akhirat? Karena jannah di Al-Quran dibagi 2. 1, kesuksesan dunia dilambangkan pada masa itu dengan punya kebun-kebun yang indah, anggur-anggur yang banyak, apel-apel yang melimpah. Di masa zaman Arab dulu kalau punya unta biasa, punya kebun luar biasa. Kalau ditarik kekinian, konteksnya bukan hanya kebun, mungkin rumahnya, kantornya, capaian dunianya. Apa Anda kira akan mudah untuk sukses? Belum tentu. Sebelum Allah bisa menguji siapa yang serius dalam meraih kesuksesan itu. Rencanakan kesuksesan itu. Eksekusi apa yang telah Anda rencanakan. Dan sabar dalam melawan gejolak jiwa. Barangkali harus naik turun seperti Sofa Marwah. Bekerja ngasih lamaran, belum diterima. Besok lagi cari. Rizki Anda telah teratur. Yang belum teratur surga kita. Dan niatkan semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu jalan terbaik untuk meraih apa yang tadi didambakan. Nah, ini mukaddimah kita. Untuk bisa menyampaikan ini maksud dibalik kalimat mujahidin. Baik, materinya sekarang kita mulai. Karena masuk Isya, kita jeda sebentar. Saya tuh fokus ke sana, itu jam kasihan sekali. Dari tadi masih 2:30. Itu sudah syahid di jalan Allah itu. Yang itu yang mujahid tuh. Baik, kita jeda sebentar. Silahkan ditunaikan salat Isya. Saya tadi sudah jamak qasar. Anda tunaikan terlebih dahulu supaya nanti selesai taklim kita tenang perasaannya, tinggal kita kembali ke tempat masing-masing dengan baik. Kita jeda dulu, silahkan tunaikan sholat Isya dan kita lanjut setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah telah ditunaikan sholat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sholat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi setelah selesai menunaikan sholat tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Nabi di antara doanya memohon kepada Allah agar berkenan diterima amalan beliau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, mohon anugerahkan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, berkah, kemudian amalan mutaqabbala dan amalan yang engkau terima. Jadi selevel Nabi saja masih bermohon kepada Allah agar amalnya diterima. Maka siapa kita yang bukan Nabi dan menyimpulkan bahkan telah tuntas amalan kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mujahidin, orang-orang yang berjuang dan meniatkan perjuangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata jihad dalam Al-Qur'an seringkali disandingkan dengan kalimat fi sabilillah, yaitu perjuangannya dilakukan di garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui garis-garis ini dan semua konteks perjuangan tadi, apakah berjuang di aspek keilmuan, ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang mengabdi, apakah berjuang di aspek rumah tangga, ada yang mencari nafkah, ada yang merawat rumah tangga, apakah yang berjuang di birokrasi, di diplomasi seperti sahabat Nabi kemudian dulu pernah menyontohkan dia. Bahkan ada 97 jenis perjuangan yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, ya, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Kharasani, sekarang Uzbekistani, itu menghimpun satu kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat kemudian dengan namanya menjadi Sahih Al-Bukhari. Itu berisi 97 bab, 97 pembahasan. Dari mulai Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai Kitabul Imarah, Imarah menata pemerintahan, Kitabul Tijarah, bab tentang bisnis, bahkan Kitabul Marad, bab tentang kalau sakit seperti apa berjuang mendekat kepada Allahnya. Indah sekali. Nah, untuk mengetahui itu semua, maka ada tahapan-tahapan keilmuan yang mesti kita bangun dulu dan tidak bisa lewat satu dengan yang lainnya. Di tangganya mesti jelas. Setidaknya ada 4 nanti tahapan itu yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui fase-fasenya, dengan fase itulah kemudian kita bergerak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam kehidupan di dunia ini. Kita mulai insya Allah, dan semoga Allah memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik untuk kita semua. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ada 4 fase tahapan dalam keilmuan yang sangat menentukan perjuangan kita dalam mendekat kepada Allah, juga dalam membangun kesuksesan dunia dan akhirat. Bagian pertama, ada aspek yang disebut dengan aspek tauhid. Dan tidak main-main, nanti 13 tahun Nabi berjuang untuk bisa menyampaikan risalah tauhid di lingkungan masyarakat pemula. Yang kedua, nanti ada aspek fikih. Jadi kita akan lihat bagaimana turunan-turunannya. Yang ketiga, nanti ada akhlak. Awas, karena semua nyambung. Akarnya adalah tauhid, jalannya adalah fikih, hiasannya adalah akhlak. Dan terakhir nanti ada tasawuf. Ya, tasawuf. Bagaimana kemudian menampilkan ajaran-ajaran yang 3 tadi dengan perasaan jiwa yang bening, melihat dengan transparansi nilai-nilai kemuliaan yang dibimbing oleh nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan hati-hati, di semua tahapan-tahapan ini ada bab-bab khususnya. Boleh jadi kemudian dalam setiap bab itu ada persoalannya, bahkan ada lompatan-lompatan dan penyimpangannya. Kita masuk bagian pertama tentang bab tauhid. Dalilnya Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi 4 bagiannya? Satu apa? Tauhid. Kedua apa? Fiqh. Ketiga apa? Akhlak. Keempat apa? Tasawuf. Nanti bagian keempat ini, 4-4-nya dirangkum nanti di firman Allah, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana, tauhid. Fa'budni, fiqh. Wa aqimis salata li dzikri. Di sini gabungan antara akhlak dengan tasawuf, hikmah. Baik, sekarang kita pecah satu-satu. Kata Allah di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Awas, hati-hati. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah. Gambaran pertama, ketika Allah meminta kita untuk mentauhidkan Allah, maka perintah pertamanya kita mesti menguatkan tauhid ini dengan ilmu. Ada ilmunya. Jadi gak cukup dengan mengucapkan di lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini itu membuka nilai keislaman kita, memasukkan kita ke dalam bingkai, memasukkan kita ke dalam bingkai yang disebut dengan Islam. Masuk kita beriman, syarat pertama iman kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kata Allah, tidak cukup diucapkan saja, mesti punya ilmu untuk mengalirkan ucapan ini ke dalam jiwa. Bawa kalimat itu bukan cuma di lisan, tapi sampaikan kepada jiwa kita. Supaya iman ini nanti menjadi semacam power dalam tubuh kita untuk menggerakkan semua bagian aktivitas tubuh kita. Karena ada orang-orang nanti yang berucap di lisan saja, cuma karena nggak nyampe ke dalam jiwanya, imannya nggak jadi pembimbing dia, nggak jadi power, nggak jadi penggerak. Fajar tadi itu nggak ada, yang saya sebutkan sebelum Isya tadi, fajarnya nggak muncul. Kenapa? Karena imannya cuma di lisan saja. Itu sudah ada kasusnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diabadikan di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Ya, Al-Hujurat ayat ke-14.
Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata. Jadi ada Arab, ada Arab, itu beda. Ada Arab, ada Arab, itu lain. Kalau Arab, Arabun ain ra ba. Ya, Arabun ain ra ba. Saya coba tuliskan di sini. Yang paling belakang kelihatan ini? Belum saya tulis. Luar biasa. Mujahid hakiki. Belum ditulis sudah kelihatan. Arabun. Ya, ini. Ada yang kedua A'rab. Ya, A'rab. Kalau yang ini Arab kota. Kota. Makkah itu metropolitan tuh. Kota. Madinah kota. Di Nabi lahir di kota, tumbuh di kota, hijrah ke kota. Makanya ketika Yathrib itu dikunjungi oleh Nabi, hijrah berubah jadi kota. Karena statusnya kota. A'rab itu Badui, daerah, gurun. Ya, dari kampung-kampung, gurun. Badui. Ingat, jangan disamakan ya bagian antropologis atau wilayah di Arab dengan di kita, beda. Kalau di kita di Indonesia, orang-orang daerah tuh Masya Allah jujur, sopan, lembut, tuh kan? Baik-baik dan sebagainya. Nah, kota agak berubah karena dinamika lingkungannya berbeda. Tantangannya lain. Makanya kalau Anda misalnya ingin mencari pencuri, jangan ke desa. Sedikit ditemukannya. Di kota banyak. Pencopet ada. Oh, pencuri ada. Begal ada. Level paling kecil yang di bis kota sampai level paling besar yang makanannya tinggi. Maaf ya, sapi aja makanan rumput, yang besar ini makanannya aspal. Ada yang makan aspal, ada yang makan gedung, ada yang makan proyek, banyak sekali. Ada. Beda dinamikanya. Tapi kalau di Arab itu lain. Orang kota, orang yang cenderung berpendidikan. Kata-katanya lembut. Baik, pergaulan luas. Desa, karena di sana tipografinya lain dengan kita. Yang dilihat cuma padang pasir. Yang muncul cuma unta. Kelihatan unta lagi, kelihatan kadal gurun, bob, gitu kan? Yang kelihatan cuman kadal gurun, cuman unta, padang pasir, suasana panas, sehingga berpengaruh kepada cara dia beraktivitas. Karakternya lain. Makanya orang-orang Arab dilukiskan dalam Al-Quran dengan asyaddu kufra wa difaqa. Kadang berkatanya kencang, sulit diatur, itu Arab. Makanya banyak di hadis kisah-kisah orang Arab itu unik. Ke masjid, numpang kencing. Masuk masjid, dik, datang ke depan, pipis saja. Umar kan udah naik pitam, Umar, naik. Kata Nabi, Umar jangan Arab. Belum tahu. Orang belum tahu, diberitahu. Gak usah dimarahin. Tuh, akhlak nanti. Orang belum tahu, diberitahu. Bukan dimarahi. Wah, ini sab belum lurus, mungkin belum tahu, diberitahu. Jangan dimarahi. Woi, luruskan. Masya Allah. Apa belum tahu cara meluruskan sab? Masya Allah. Yang begitu kan susah nantinya. Kumaing weh. Kumaing. Orang di dia 10 tahun. Oh, 10 tahun masjidnya padahal baru 5 tahun tuh. Gak akan tuntas. Kembalikan ke awal. Jadi saya balikan ke awal. Arab itu apa? Orang kota. Arab orang desa. Qalatil a'rabu. Orang Arab Badui berkata, amanna. Quran surah 49 ayat ke-14. Ya Rasulullah, kami telah beriman. Apa jawab Nabi? Nabi tidak bisa mengukur keadaan hati seseorang. Maka wahyu diturunkan dari Allah. Kul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada orang ini. Kalimat kul di Quran menunjukkan bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad. Kalimat kul dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad SAW. Karena kalau beliau buat sendiri, mustahil ada kata kul. Langsung akan dikatakan, Wallahu ahad. Nas. Ketika ada kul, katakan, berarti ada yang menyuruh untuk mengatakan itu. Apa mungkin saya membuat sesuatu dengan katakan? Katakan, masuk toilet sekarang. Katakan, besok nanti kita bubar. Katakan, besok saya mau ceramah. Mustahil. Katakan selalu menunjuk pada subjek yang lain yang memerintahkan sebuah hal tertentu. Maka kata kul dalam Al-Quran menunjukkan Al-Quran adalah murni firman Allah, bukan rekayasa Muhammad SAW. Kul, katakan Muhammad SAW, lam tu'minu. Nah, kata kul ini juga memberikan kepada kita, jangan pernah kita menyimpulkan keimanan atau kufur seseorang sepanjang dia telah beriman. Hati-hati. Jangan mudah mengatakan kafir nih. Kafir nih, gak boleh. Ingat kata Nabi, ketika kalimat kafir dikeluarkan dari lisan seseorang,
untuk menilai seorang yang telah beriman, maka dia seperti busur panah yang akan mencari pemiliknya. Kalau tidak ditemukan di dunia, maka dia mencari ke langit. Kalau tidak ditemukan di langit, maka dia akan kembali kepada yang mengucapkannya. Karena itu saking hati-hatinya, Al-Quran bahkan memberikan 3 kata untuk kalimat kafir. Cuman sayang kadang-kadang terjemahannya sama. Di Quran itu ada kafar, jamaknya kafaru. Ada kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Ada yang ketiga kufar. Kalau disebutkan kafar, itu bukan orangnya, tapi lebih kepada perbuatannya. Jamaknya kafaru. Contoh kafar yang tunggal. Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kalau engkau syukur kepadaku, kata Allah. Yang bersyukur itu kan pasti orang beriman. Mustahil yang enggak punya iman bersyukur, itu mustahil. Yang punya iman, Anda punya harta, bentuk syukurnya zakat. Anda sehat, bentuk syukurnya ibadah. Kalau kamu syukur, saya tambah. Anda berzakat, berbuat hasanah, maka pahalanya 10 kali lipat. Ingat, zakat ketika dikeluarkan minimal pahala 10 kali lipat. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Anda tambah dengan infak, paling minimal 700 kali lipat. Quran surah kedua ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang berinfak seperti menumbuhkan satu benih, tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 bulir. 1 kali 7 kali 100, 700. Itu batas minimal. Maksimalnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gak akan ada batasnya. Tapi wala in kafartum, kalau Anda ingkar, tertutup, gak mau syukur. Ada harta, sudah masuk nisab, gak mau zakat. Sulit infak. Padahal Allah titipkan ke orang itu untuk ibadah. Perhatikan filosofi harta ketika disebutkan dalam Al-Quran. Itu bukan untuk dikoleksi, Pak, Bu. Kalau cuma ngoleksi, Anda ketinggalan. Sudah ada Firaun dan sudah ada Korun partnernya. Korun jagoan dalam mengoleksi harta. Kalau urusan pamer poya-poya, gak ada YouTube, gak ada Instagram. Korun udah jagoan, udah pamer duluan. Buka Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 77. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk zamannya Musa, kaumnya Musa. Nabi Musa itu banyak dikisahkan dalam Al-Quran karena memang lengkap keadaannya. Penguasa zalim ada, berpartner dengan penguasa gelap, pengusaha gelap ada. Fir'aun berpartner dengan Qarun, intelektual kebelingernya namanya Haman. Lengkap semua ada. Makanya sering disebutkan tipologinya di Quran. Paparannya jelas. Contoh yang pengusaha kayanya tapi kemudian gelap itu Qarun namanya. Kata Allah, Qarun termasuk kaumnya Musa. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Anda pengen tahu kekayaannya, kata Allah, kalau Anda melihat bodyguardnya saja itu hanya ditugaskan untuk membawa kunci-kunci berangkasnya di belakang Qarun. Lewat lah yang bawa Ferrari. Lewat. Malam-malam cuma manasin balapan sama taksi, dan bolak-balik. Itu ketinggalan zaman. Bilangin, "Pak, telat, Pak." Karena Qarun lebih jagoan. Kemana dia lewat? Belakang bodyguard. Bukan buat jagain Qarun, cuman buat ngangkat kunci berangkasnya saja. Jadi kalau ada orang lewat, mau ngambil harta saya, silakan aja. Nih, belakang aja berat, bawa kuncinya aja. Ente mau nyuri isinya. Itu Qarun. Tapi apa yang terjadi? Fakhasabna, kami bikin likuifasi. Lipat dengan tanah, lipat dengan orangnya sekalian. Habis. Lalu Allah terangkan fungsi harta setelah itu, ayat 77. Perhatikan kalimatnya. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, yang merasa kaya, sebetulnya kekayaan itu aku titipkan kepadamu supaya nyari bekal akhirat. Karena kamu sulit bersaing dengan orang yang aku titipkan tenaga. Yang kamu sebut miskin itu bukan miskin, tapi dia kaya dengan tenaganya sehingga bisa bangun malam tahajud. Dia bisa puasa. Kamu pikir dia miskin, dia tuh rajin puasa. Masya Allah. Puasa bukan cuma Senin Kamis, kamu Senin baru latihan, duhur buka. Dia Senin dah lewat, Kamis dah lewat, Ayamul Bid dah rajin, bahkan sekarang puasa Daud. Ini ente, dia puasa Daud, kamu sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Kan? Makanya Allah kirimkan harta buat nyaingin orang itu. Dia dapat tahajud, ente infak, dapat 700. Dia memang gak kelihatan banyak harta, tapi hafalan Qurannya sempurna, 30 juz. 30 juz, Anda juz 30 aja belum lengkap. Dari dulu, amayatas sa'alun, amayatas, gak diterus-terusin tuh.
Ya, penutupnya minal jinnati wan nas gitu kan. Itu aja, cita-cita surga Firdaus lagi. Makanya manfaatkan itu, cari akhirat. Gak boleh lupakan dunia, silahkan. Tampil mewah boleh sebagai tanda syukur, diniatkan karena Allah. Tapi jangan lupa ibadah tadi. Itu indah. Kafar. Ya, jamaknya kafaru. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bukan sekedar orang non-muslim saja, termasuk orang Islam yang sulit diingatkan. Jadi kalau ada maksiat yang menyerupai orang yang belum beriman, itu artinya dia sebenarnya sudah beriman nih orang ini, tapi dia mengerjakan pekerjaan seperti orang yang belum beriman. Makanya disindir oleh Quran. Kamu ini gimana? Katanya beriman, tapi perbuatan kamu seperti yang kufur. Kamu ini muslim, wajib sholat, tapi kamu nggak mau sholat. Ada nggak orang yang mengaku beriman, diminta sholat nggak mau sholat? Ada. Bahkan ada yang sawaun alaihim a'anzartahum, ada. Diingatkan susah, dengar adzan marah. Allahu Akbar, gandeng. Ada. Di KTP-nya muslim. Makanya ketika hisab KTP duluan ke surga. Ada yang demikian, sulit diingatkan sholat susah. Mau zakat juga nawar, ya? 2,5% Pak, 0,5% bisa enggak? Pokoknya ada aja alasannya. Nah itu perbuatan namanya. Yang seperti ini nggak boleh dihukumi kufur, keluar dari akidah. Hati-hati, nggak bisa sembarangan. Nah, yang kedua kafir. Kalau kafir itu umumnya narasinya, umumnya ya, walau ada detailnya. Umumnya orang yang memang belum beriman. Dan dia tidak tergerak kemudian untuk menyakiti orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak, nawarin sesuatu, bikin proposal dan sebagainya, supaya ngajak ke keyakinannya. Makanya dulu ada orang-orang jahiliyah datang kepada Nabi, ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu yang sekarang belum hadir tuh, belum lahir, ya. Banyak lah, saya datang tuh, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, malam-malam pada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak usah kemudian berselisih. Kita memang beda tuh. Kita memang beda. Di orang jahiliyah aja udah ngaku bahwa kita berbeda. Dan nggak pernah ada orang jahiliyah mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jadi kalau ada orang liberal sekarang mengatakan demikian, tuh Abu Jahal kaget tuh kalau bangun lagi tuh. Kaget tuh. Ya. Kita memang beda, cuman perbedaan kita jangan menjadikan kita berselisih. Udah gini aja deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian satu surah, disebut dengan namanya langsung Al-Kafirun. Nyerang sih enggak, cuman ngajak-ngajak. Kul ya ayyuhal kafirun. Dalam rumus tafsir, kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi dengan nuansa yang serupa. Ada sekarang orang ngajak-ngajak? Ada, gitu. Ada. Dan nggak usah kaget, dan nggak usah marah, karena Nabi pun dulu nggak marah. Kalau ada yang seperti itu, datang Car Free Day, karnya yang free, yang lainnya tidak. Ya, ngasih buku, ngasih biskuit, ayo begini. Tenang aja dulu, begitu tahu datang kasih tahu, Pak, Ibu, mohon maaf, Bapak terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Bapak, namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Maksa sih enggak, cuman ngajak-ngajak. Turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Indah sekali dalam Islam. Dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Silahkan kerjakan agama Bapak, kami kerjakan agama kami. Kalau ingin tahu tentang Islam, Islam itu indah. Tidak pernah maksa-maksa. La ikraha fiddin. Allah Tuhannya satu. Jadi kita ajarin dia tuh di situ. Gitu aja, ngapain marah? Ini banyak berselisih, saya buat ini, saya buat itu, komen ini, komen itu, pertikaian di media sosial, buang-buang waktu. Buang-buang waktu, jangan pernah mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Buang-buang energi. Dan jangan pernah merasa ingin dipuji pada yang tidak layak mendapatkan pujian itu. Jelas ya? Kepujian kan milik Allah, setiap hari kita katakan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi, semua pujian milik Allah, alnya istighraq di situ, bukan ta'rif. Istighraq, semua, komprehensif, semua pujian. Maka nggak boleh mengambil bagian dalam pujian kehidupan dunia. Nggak boleh. Kembalikan ke Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, begitu dipuji kembalikan. Masya Allah, Pak, anaknya hebat ya, bisa hafal Quran, juara pertama. Alhamdulillah, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ditambahin lagi. Ya, saya juga berusaha sih, malam-malam saya sholat, saya doakan. Dan harus mencari harta yang halal. Kalau nggak begitu, Allah nggak akan ridho. Nah, itu diambil tuh. Wa naqasa fihi minal alif wal lam. Nah itu al-kafirun, kafir. Kalau Anda gabungkan
perilaku yang menyimpang plus perlakuan yang zalim dari pelakunya, maka disebut kufar namanya. Bisa ajaran yang menyimpang, bisa orangnya langsung yang punya memang dorongan untuk menzalimi, menganiaya, maka kufar. Maka turun Quran surah ke-48 ayat ke-29 menyebutkan kalimat ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Gak ada kalimat asyidda'u 'alal kafirin. Gak ada kalimat asyidda'u 'alal ladzina kafaru. Kufar. Karena kufar definisinya jelas. Orang ini ingin kemudian menzalimi, menganiaya, menyerang, menghancurkan, atau datang kemudian paham-paham yang menyimpang ingin menghancurkan nilai-nilai keislaman yang baik. Maka pada yang demikian tegas pun ada aturannya. Nah, dikembalikan kepada Arab tadi. Ya hati-hati, kita ini baru 10% dari poin yang pertama tadi. Sampai jam berapa kita? Oh, baik. Tenang, masih jam 3 tuh. Baik, khair insyaallah. Ya, kembali sini. Syahid fisabilillah aja. Baik, balikin sini. Nah, kulam tu'minu, gak sembarangan masalah akidah ini. Jangan hukumi orang. Turun kemudian ketentuan dari Allah, katakan Muhammad lam tu'minu, kamu belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman sayang, syaratnya aja yang diucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat iman yang diucapkan itu belum masuk ke hati, nggak tembus ke jiwa, cuma di lisan. Karena nggak tembus ke jiwa, maka jiwanya tidak menjadi bimbingan untuk seluruh anggota tubuhnya. Harusnya begini. Ini rahasianya nih. Ini di antara kita saja ya. Oke, di gambar Muhammadiyah itu di benderanya ada cahaya, nanti lain waktu kita bahas lah ya. Kenapa Muhammadiyah bukan Ahmadiyah? Nanti di akhir saya sampaikan. Kalau Muhammadiyah jelas Ustaz, Muhammadiyah menyimpang. Tidak, karena nanti kita akan lihat betul dalam bagian sekte nanti akidah sudah jelas ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya yang kita tinggalkan. Tapi kenapa Kiai Ahmad Dahlan memilih nama Muhammad dibandingkan nama Ahmad? Sedangkan nama Ahmad tersebut dalam Al-Quran satu kali saja. Di Quran surah ke-61 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas di lisan Nabi Isa. Muhammad disebutkan 4 kali. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-49 dan ke-28. Dan kenapa dipilih itu ditambah dengan ya nisbah di ujungnya dengan tak sifat. Apa maknanya? Nanti di akhir. Kasih dulu. Sampai mana tadi kita? Baik, lihat sini, fokus baik-baik. Bagian pertama. Qul lam tu'minu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lihat teman-teman sekalian. Ini saya sebut titik iman. Jadi kalau seorang sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sah beriman. Maka berubah kalimatnya menjadi orang beriman. Panggilannya pun berubah dari Al-Qur'an, di Al-Qur'an dari ya ayyuhan nasu menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang telah punya iman. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Nah kalau sudah diucapkan, kalimat iman itu mesti masuk ke hati kita, ke jiwa kita. Sumber roh kita. Ini nanti akan memberikan kemudian sinyal-sinyal, fajar tadi, bimbingan-bimbingan ke seluruh tubuh kita. Iman ini akan membimbing kita bagaimana mata melihat. Iman ini akan membimbing kita bagaimana lisan bicara. Iman yang akan membimbing bagaimana kaki melangkah. Karena beda pemilik iman dengan yang belum punya iman itu lain. Imannya dulu yang akan disebut oleh Allah. Contoh. Ini saya mau melihat nih misal. Kita akan melihat, kita beriman. Maka iman kita itu akan masuk ke dalam mata kita membimbing apa yang harus dilihat, apa yang tak boleh dilihat. Karena itu ketika orang beriman melihat, di dalam Al-Quran disebutkan kalimat imannya dulu sebelum fungsi matanya. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Sebelum fungsi mata disebutkan imannya dulu. Tuh lihat tuh. Yaghuddu min absarihim. Maka imanmu akan membimbing engkau untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tak baik engkau akan palingkan. Ghaddul basar itu memalingkan pandangan dari yang kurang baik yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya yang bergerak. Dan seketika imannya akan membimbing dia. Oh ini enggak bagus. Itu refleks cepat. Semakin kuat iman, semakin cepat dia mengalihkan pandangannya.
Bahkan di ayat lain Quran surah ketiga, ayat 133, jadi semakin cepat begitu melihat misalnya sekilas tak sengaja dia langsung menoleh. Dan lisannya beristighfar, astagfirullahaladzim. Cepat sekali. Menoleh saja, ini menunjukkan imannya kuat. Tapi saking kuatnya dia istighfar. Anda itu ketika melihat sesuatu nggak sengaja kan nggak dihukumi salah. Jadi kalau Anda menoleh, itu kekuatan iman bagus. Tapi yang paling dahsyat, bukan sekedar menoleh, lisannya istighfar. Jadi begitu dia berbelok, astagfirullahaladzim. Turun lagi derajatnya sedikit, belok saja. Istighfar belum muncul. Ada yang belok, tapi istighfar telat. Ada yang istighfar, beloknya telat. Ada, dan itu kebanyakan. Itu kebanyakan. Ya, istighfar belok telat. Astagfirullah. Oh iya, astagfirullah. Ada yang memang beloknya telat, istighfarnya kelewatan. Duluan. Astagfirullahaladzim. Nah, gening kieu gambar teh, astagfirullah. Dosa itu. Dosa tapi dilihat gitu. Jadi sebetulnya tuh semua fenomena hidup itu banyak hal yang Allah itu ingin ngecek iman kita tuh masih ada apa enggak gitu. Coba lihat lisan tuh, lisan. Sebelum mulut ini bicara, iman dulu tuh yang disentuh oleh Al-Qur'an. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yaskhar qaum min qaum, jangan saling mencela. Jangan saling mencela, jangan berselisih. Makanya saya tuh suka bertanya dengan sangat dalam. Anda mengaji Quran, pulang dari majlis taklim, kok saling mencela? Saya mau tanya, Anda belajar apa? Mana imannya? Anda belajar Quran, belajar sunnah. Pulang-pulang dari majlis ilmu, kenapa saling mencela? Kenapa saling berselisih? Kenapa saling ribut? Di mana nilai keimanannya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gosip. Jangan gosip, jangan gibah. Itu iman dulu disebutkannya. Jadi lisan orang beriman itu mustahil dibawa kepada maksiat. Saya tidak, Pak. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh kalau ketemu Pak ceritanya tuh banyak ya. Eta tah gosip tah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Sampai terus sampai ke tangan, sampai ke kaki. Jadi iman itu akan berfungsi. Nah, ini yang dimaksud Al-Qur'an itu, iman itu kalau sudah diucapkan mesti masuk ke hati, ke sini. Sumber tadi. Bukan cuma di lisan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam jiwa kita, bahkan dalam bekerja nih. Ini saya kasih rahasia yang sangat besar nih. Sekali lagi ini di antara kita saja. Jadi kalau orang belum beriman, tuntutan kerjanya yang disebutkan oleh Al-Qur'an, bekerja dengan cara yang benar, hasilnya cari yang bermanfaat. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kulu mimma fil ardi. Silahkan Anda bekerja untuk cari makan di bumi. Ini menggunakan kalimat dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu di ilmu balaghah. Di bahasa Indonesia sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksudkan keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte, disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dalam pertandingan bulu tangkis itu. Apakah semua orang Indonesia main bulu tangkis dengan semua orang Malaysia? Tidak, sinekdok namanya totem pro parte. Kalau sebagian Garuda berhasil merekam harimau Malaya. Apakah Garuda yang main sama harimau? Nggak akan ketemu. Maksudnya sebagian melalui keseluruhan, mewakili keseluruhan. Nah di sini kata Allah silakan cari makan. Cari makan di sini kan orang kerja bukan untuk cari makan aja. Tapi cari pakaian, cari mobil, cari macam-macam. Makanya orang kita pun ketika ditanya, Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi, sesuap. Padahal yang dicarikan banyak. Suapan kedua, suapan ketiga, suapan keempat, ya kan? Dan sebagainya. Sampai jauh, Pak, jangan lama-lama ya. Habis ini mau kemana, Pak? Ke hatimu. Ya seperti itulah, biar cerahlah suasana ya. Tenang. Maaf yang belum menikah. Ya kita doakan insya Allah mudah-mudahan ketemu jodohnya ya. Baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Supaya 1 hari itu buat sama-sama persiapan. Balik lagi. Kebalikan. Nah, kata Allah silakan cari makan kerja. Caranya, awas, halalan thayyiba. Cari dengan cara yang legal. Kalau konteks kebangsaan, pemerintahan, kenegaraan jangan melanggar hukum. Ya, jangan nyuri. Awas hati-hati. Berlalu lintas pun sama. Patuhi peraturan. Kalau emang bawa helm pakai helm. Ya udah, peci buat ke masjid, helm buat lalu lintas. Jangan ditukar, pakai helm ke masjid, pakai peci lalu lintas. Wih, jalan, ngejar pengajian di jalan Sanjang. Lalu lintas diterobos lampu merah. Boom.
Ya polisi menunaikan tugas, artinya ada yang tidak benar. Berhenti. Apa Pak? STNK mana? Ada. SIM? Ada. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dilewat? Saya nggak tahu, ada Bapak. Ada salah, nawar nih. Nah. Cari dengan yang benar. Jauhi korupsi, jauhi. Ya, awas nyogok, jauhi. Benar. Nah, kalau sudah dapat itu, thayyiban, belikan yang bermanfaat. Beli makan nggak semua harus dibeli. Mana yang menyehatkan itu dibawa. Itu yang disebut dengan thayyib. Tapi itu konsep umum. Karena itu ayatnya universal. Ketika menyentuh orang beriman, maka dirubah kalimatnya dari ya ayyuhan nas kepada ya ayyuhalladzina amanu. Pindah ayatnya ke ayat 172, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Indah. Allahu Akbar. Indah. Ketika menyebut manusia umum, disebutkan halalnya, disebutkan thayyibnya, dan kalimatnya mufrad, singular, tunggal. Halalan, thayyiban. Tapi ketika memanggil orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dirubah, dihilangkan kalimat halalnya, dijamakkan bentuk thayyib yang menjadi thayyibat. Kata para pakar tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena pemilik iman itu, otomatis imannya akan membimbing dia untuk mencari yang halal. Jadi kalau ada orang mengaku beriman mencari yang haram, itu artinya ada masalah dengan imannya. Itu yang saya katakan, iman itu bukan cuma diucapkan, tembuskan ke dalam jiwa. Jadi begitu Anda bekerja pun iman itu membimbing. Kata Allah, kalau iman itu ada, pasti ngarahkan pada yang halal. Karena itu halal itu nggak usah disebutkan lagi. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Kata Nabi, mustahil orang beriman itu nyuri, korupsi. Mustahil. Ketika dia mencuri itu masih ada iman dalam dirinya. Maksudnya iman itu akan menghentikan perbuatan dia. Kita sedang bekerja. Pak, Masya Allah, Pak Syuhada. Sedang tugas di kantor. Tiba-tiba ada orang minta bantuan ingin mengajukan proyek. Pak, iya Pak. Jasa ditawis. Insya Allah ayah fitnah Pak. Masya Allah, sabar fitnah. 5 miliar. Maaf, saya masih beriman. Iman saya menggerakkan telunjuk saya. Jari beriman, jari tahiyat, tidak akan pernah berbuat maksiat. Silahkan bawa kembali. Perbaiki. Jauhi yang seperti itu. Masya Allah. Pergi dia. Datang lagi, Pak, sudah saya perbaiki. Kok nggak ada yang berubah? Maksudnya fee-nya Pak. Dari 5 miliar jadi 50 miliar. Kamu ini, sebentar, Bapak istirahat dulu. Gak bisa. Gak ada istirahat dalam maksiat. Punten Pak, contoh. Mustahil. Gak bisa. Kalau dalam urusan maksiat sudah, karena jemari orang beriman itu gak bisa bergerak. Kalau dalam urusan maksiat mustahil. Sampai ke kakinya, dari kepala sampai ke kaki. Nah sekarang pertanyaan kita sekarang, bagaimana memasukkan iman itu dari lisan ke hati? Itu poinnya. Dan ini inti materi kita ini. Bagian pertama tadi. Bagaimana memasukkan kalimat iman itu di lisan, masuk ke dalam hati. Maka turunlah Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam. Mesti punya ilmu. Ya, fa'lam. Ini kuncinya. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ayo ngajinya pakai ilmunya, pakai ilmu alatnya. Di ilmu nahwu. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Beda dengan wawu, beda dengan hatta, ya beda dengan ila, lain. Perhatikan baik-baik. Fa itu huruf ataf. Ataf itu yang menyambungkan dua peristiwa. Jadi ada dua peristiwa, peristiwa pertama, peristiwa kedua. Disambungkan oleh huruf ini konjungsi dalam bahasa Indonesia. Supaya nyambung kedua peristiwa itu. Tapi antara peristiwa pertama dengan yang kedua itu nggak ada jedanya. Seketika langsung. Contoh, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria itu sholat. Dalam sholatnya berdoa kepada Allah supaya dikaruniai keturunan. Karena menurut medis gak mungkin punya keturunan. Mustahil, gak bisa. Istri kamu itu maaf, mandul, menopause, mustahil punya keturunan. Maka kalau ada pendapat di manusia yang mengatakan mustahil tentang satu hal kebaikan, maka itu isyarat langsung dari Allah. Lihat rumus tafsirnya. Isyarat langsung dari Allah supaya meninggalkan pendapat itu karena Anda sedang dipanggil untuk memohon kepada Allah secara langsung. Tanpa perantara. Maka beliau tunaikan sholat. Sholat itu rumus cepat dalam Al-Quran agar kita memohon kepada Allah. Dalilnya Quran surah kedua ayat ke-45. Wasta'inu
Bisabri wassalah. Kalau punya persoalan, cepat minta tolong kepada Allah. Terima dulu dengan sabar, karena semua orang pasti punya masalah. Dan masalah itu diberikan sesuai dengan batas kesanggupan mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terima, karena Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan saya. Karena Anda yang sanggup, saya tidak. Terima. Dan gak usah bikin status. Memang cuma saya yang sanggup, yang lain tidak. Terima kasih ya Allah. Itu gak sanggup namanya. Setelah itu sholat minta, wassalat, di sholat minta. Nabi Zakaria praktekkan dalam sholatnya minta. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam sholatnya bermohon, ya Allah engkau maha pemberi tanpa batas. Nama Allah memberi tanpa batas disebut Wahhab namanya. Wahhab. Permintaannya amr lit talab disebut hab. Habli untuk sendiri, hablana untuk banyakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karena beliau minta untuk sendiri, Rabbi habli, habli. Ya Allah berikan kepadaku dari sifatmu yang tanpa batas dalam memberi. Ini rumus di Quran surah 17 ayat 110. Ya kalau Anda punya permohonan, Quran surah Al-Isra ayat 110, paling kanan pertengahan, baris yang ke-12 sampai yang ke-13, halaman 293. Kata Allah, minta kalau punya kebutuhan, kulid Allah awin ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jika Anda punya permohonan, sampaikan kepada Allah, sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau spesifik. Sebut nama yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuh rezeki, ya Razzaq. Kalau butuh ilmu, ya Al-Alim. Kalau ada musibah, ya Sabar. Kalau diganggu dijahili, ya Al-Malik dan Jabbar. Nabi Zakaria butuh pemberian tanpa batas, maka menyebut namanya Wahhab. Rabbi habli billadunka dzurriyyatan thayyibah. Dari sisimu saja ya Allah, yang lain mengatakan tak mungkin. Innaka sami'ud du'a, kau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Apa jawabannya setelah itu? Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Minta. Berdiri bahasa Arabnya qaimun. Sedang sholat belum selesai, yusalli. Maka doanya baru selesai, sholatnya belum selesai. Antara doa selesai berdoa, menunggu jawaban. Antara doa dengan jawaban langsung disekat dengan huruf fa. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka baru selesai berdoa, langsung turun malaikat menyampaikan jawaban doanya. Sedangkan beliau belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholat. Jadi menyambungkan antara berdoa dengan jawaban. Keduanya, satu berdoa, kedua menjawab doa. Antara berdoa dengan menjawab, dipisahkan huruf fa. Disambungkan keduanya. Begitu bersambung, tanpa jeda. Baru selesai doa, seketika dikabulkan. Sekarang perhatikan. Antara syahadat dengan ilmu, menggunakan huruf fa. Ketika Anda berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu baru perkataan. Maka cepat cari ilmu untuk bisa menguatkan syahadat itu sampai tertanam dalam jiwa. Fa'lam, hurufnya menggunakan fa. Tidak menggunakan wawu, tidak menggunakan hatta. Tidak menggunakan thumma. Kalau wawu berarti ada jeda sedikit. Kalau thumma jedanya panjang. Dhahaba Muhammadun ila jalan Banteng Syari Banteng thumma Ahmad. Muhammad pergi ke jalan Banteng kemudian Ahmad. Artinya nyusul. Berangkat duluan 10 menit kemudian nyusul. Tapi kalau pakai fa, dhahaba Muhammadun ila Syari Banten fa Ahmad. Baru berangkat seketika ditempel. Psst. Maka kalau sudah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah fa'lam, maka mesti cari ilmu. Di terjemahan itu cuma maka ketahui. Untuk tahu itu kan harus ada ilmu. Maka cari ilmu lah. Fa'lam tu fi'il amr. Amr dari kata alima ya'lamu ilman, cari ilmu. Ilmu untuk menguatkan keyakinan kita. Sampai dengan ilmu itu kita yakin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalimat Qur'annya fa'lam annahu la ilaha. Bukan sekedar ketahui. Maka cepat cari ilmu untuk menguatkan dalam jiwamu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Nah, ini persoalannya karena ilmunya tidak ada, ilmu tauhidnya belum didalami, ilmu syahadatnya belum dimantapkan, sehingga seringkali kemudian keyakinan itu bahkan mudah ditukar hanya dengan fatamorgana dunia. Kasih mie instan, tukar syahadat dengan mie instan, masya Allah. Tukar mas sarung, ya. Ada yang ditukar dengan angin surga, cuman kalimat-kalimat. Aku mencintaimu, lepaskan keyakinanmu, maka engkau akan menikah denganku. Kalau engkau ingin menikah denganku, tuliskan namamu di surga kita bersama. Jangan katakan cinta, jangan katakan yang naik motor berdua. Tuliskan namamu di buku nikah kita dengan kalimat syahadat yang kau ucapkan sebelumnya.
Berikan BPKB ku kepadamu. Buku pernikahan kita berdua. Iya. Sabar, tunggu kiamat kurang 2 hari. Poinnya. Ilmunya disebut dengan tauhid. Itu dasar yang pertama. Dan tauhid ini teman-teman sekalian, itu penting sekali kuat. Makanya Nabi pun 13 tahun. Dan tauhid sifatnya hitam putih. Hitam putih aja. Ya. Gak ada abu-abunya, jelas. Ketika berkaitan dengan Tuhan, selesai. Qul huwallahu ahad. Ahad, satu aja. Gak ada yang lain, jelas. Gak ada alternatif. Ada beberapa pendapat tentang Tuhan. Gak ada, cuma satu. Sudah hitam putih aja. Ini halal, ini haram. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun. Ya. Yang paling singkat-singkat ngajinya di An-Nawawi itu Al-Arba'in 42 hadis, nomor hadis yang ke-6, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kalau terkait akidah jelas, nih halal, nih haram, ini boleh, ini tidak. Selesai. Tuhan Allah, yang lain bukan Tuhan, enggak ada alternatif. Jadi enggak ada dalam tauhid itu kalimat semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, enggak ada. Jelas kalau enggak kanan kiri, selesai. Kalau enggak hitam putih, tuntas. Jelas ya? Makanya kalimatnya pun jelas. Ayo baca lagi dong. Yuk kita baca dengan ilmunya. Saya tidak bermaksud mengajari ya, hanya ingin mengembalikan apa yang telah guru-guru kami sampaikan. Masih ingat tadi kalimatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat. Yuk kita pakai ilmu terapannya dulu. Annahu la ilaha illallah. Awas, kalimat ini dibawa saat kita hidup dan menjadi kunci saat kita meninggal, wafat. Siap-siaplah buat meninggal. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau Anda nggak praktekkan, tetap juga akhirnya la. Apalahnya ikrah fiddin, nggak bisa. Tidak. Siap-siap. Boleh berlatih, banyakin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan berlatih, tapi pahami dengan baik supaya dipraktekkan dalam kehidupan. Jangan sampai la ilaha illallah tapi perbuatannya melanggar ketentuan itu. La-nya nafi. Illanya isbat. Isbat, tidak pakai sidang. Gak perlu pakai sidang untuk menetapkan ini, ya. Buang-buang energi. Lihat sini. La ilaha. Baik, la-nya nafi. Nafi itu menolak segala hal yang disampaikan. La. Tolak. La ilaha, gak ada Tuhan, tolak semua Tuhan. Illa, isbat, menetapkan satu saja. Illallah, hanya Allah saja. Jadi kalau sudah menggunakan la, artinya kita menolak semua yang dipertuhankan. Kalau sudah gunakan illa, kita menetapkan yang ini saja. Kalau dua-duanya disatukan la dengan illa, artinya yang satu ditetapkan, yang lain ditolak semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Bacanya dari belakang dulu. Saya tetapkan Allah saja, la ilaha, yang lain saya tepikan semua. Tuh. Cukup dengan kalimat ini jadi prinsip kehidupan, selesai. Udah nggak usah sibuk dengan seminar, nggak usah sibuk dengan stadium general dibahas lagi. Enggak, gampang. La, tolak, illa, tetapkan Allah, yang lain tolak, selesai masalah. Gampang. Ada yang ateis itu setengah muslim karena setengah syahadat. La ilaha, tidak mengakui Tuhan, setengah, tinggal setengah lagi, illallah. Tidak ada yang ateis di dunia ini, semua ingin merasakan kedekatan dengan Tuhan penciptanya. Makanya bagian pertama, kata Allah, ditafsirkan siapa Allah itu. Kembalikan ke Quran surah 20 tadi. Ayat ke-14. Innani anallah. Kata Allah, sayalah Allah. La ilaha illa ana. Kalimatnya tunggal. Padahal seringkali di Quran disebutkan nahnu. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Pakai nahnu. Pakai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi untuk urusan ketuhanan uluhiyah yang menetapkan Tuhan, kalimatnya tunggal. Ana. La ilaha illa ana. Tidak menggunakan nahnu, tidak menggunakan nah. Tidak ada Tuhan selain saya, tunggal bentuknya. Dan pernyataan ini hanya disebutkan dalam Al-Quran saja. Silahkan buka kitab-kitab lain, Anda nggak akan temukan kalimat mengakui saya Tuhan, sembah saya. Nggak ada. Karena kalimat Tuhan itu tidak mungkin diucapkan oleh fitrah makhluk. Tidak. Karena itu yang dipilih oleh Allah kalimatnya pun, perhatikan. Allah, saya bentuknya tunggal, kata Allah. Saya adalah tunggal, saya adalah satu. Tidak ada yang lain selain saya. Maka dicarilah kemudian namanya pun, nama yang ditetapkan oleh Allah. Tanpa pencarian dari kita, langsung diberikan oleh Allah. Kalimatnya sama persis, satu,
punya unsur satu dan tidak pernah bisa mendua. Setiap hilang hurufnya akan kembali kepada satu zat yang sama. Untuk menetapkan nama ini hanya berlaku bagi Allah, tidak bagi yang lain. Siapa nama itu? Apa sifatnya? Kembali ke Quran surah Al-Ikhlas 112. Qul huwallahu. Katakan, dialah Allah pemilik sifat tunggal esa. Bahkan namanya pun menunjuk pada zat satu saja. Ini nama ini nggak akan ditemukan di tempat-tempat lain. Makanya di KTP pun nggak akan ditemukan. KTP terakhir di Indonesia ada yang namanya Tuhan. Tuhan. Tapi nama Allah nggak akan ada, karena fitrahnya akan menolak. Nama Allah itu khusus bagi satu-satunya Tuhan yang paling hakul ma'bud, al-ma'budu bil haq. Nih. Lihat sini ya. Bismillah. Allah. Sifat ahadnya bukan hanya pada sifat ketuhanannya, tapi namanya pun ahad. Satu-satunya nggak ada dua. Kalau dihilangkan setiap huruf kembali pada yang satu. Nggak percaya? Tuh, saya hilangkan hamzah wasalnya, alifnya. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali ke Allah. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Tetap kembali ke Allah, ahad. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Hu, singkatan dari huwa. Hu itu singkatan dari huwa. Huwa begini. Karena kalau kita waqaf dalam bacaan huwa, wa-nya nggak dibaca. Bacanya hu. Contoh, Quran surah kedua, ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Hu, wa-nya nggak bunyi. Karena dalam bahasa Arab, termasuk di Al-Quran, harokat terakhir nggak bunyi, dia mati. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat terakhirnya kan i, mi. Tapi karena berhenti, harokatnya nggak bunyi, sukun langsung mati. Nggak ada orang baca sebagus-bagusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada. Pastiin. Sama dengan ini. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Anda tanya, Ustaz, huwa ini siapa? Balikin ke Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad. Huwa, yang disebut huwa ini Allah. Hapus semuanya. Hapus. Tulis sendiri, terangin sendiri. Hapus sendiri. Mujahidin. Fisabilillah. Ayo, lihat sini. Hilang kan? Kelihatan nggak? Nggak ada, dihapus. Habis. Yang tak terlihat disebut ghaib namanya. Makhluk ghaib, makhluk tak terlihat. Sifat ghaib, sifat tak terlihat. Pertama kali kita diminta beriman kepada Allah karena tak nampak dalam pandangan, maka sifatnya ghaib. Turunlah Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kembali kepada zat yang sama. Ini bukti. Sekarang masukkan semua nama yang dipertuhankan. Silakan masukkan. Ambil contoh lah. Gak usah yang ada sekarang, ntar keluar sini jadi tersangka saya. Contoh Fir'aun, kan Fir'aun ngaku Tuhan kan? Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tulis nama, Fir'aun. Fir'aun. Ah, boleh pakai tulisan Arabnya, Fir'aun. Ah. Yuk, hapus hurufnya satu-satu. Bus. Jadi apa? Fir'aun. Sama mana dengan yang tadi? Tidak, ilangin fa-nya. Raun. Ilangin i-nya. Raun. Raun. Hilangin ra-nya. Aun. Hilangin ra-nya. Un. Hilangin semuanya. Dah, tenggelam di laut. Udah. Habis. Itu bedanya makhluk dengan Tuhan. Jadi gampang kata Allah, kamu gak usah mikir tinggi-tinggi. Saya kasih nama saya aja deh satu, bandingkan. Kalau Tuhan pasti beda dengan makhluk. Pasti beda. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka semua makhluk berpotensi jadi Tuhan. Logis ya? Mesti beda. Tuhan dengan makhluk pasti beda. Kalau makhluk berpasangan, berarti Tuhan gak boleh berpasangan. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan gak boleh melahirkan. Kalau Tuhan kemudian punya kekuatan, maka makhluk mesti lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Kalau makhluk punya nama, Tuhan punya nama. Nama Tuhan gak boleh sama dengan nama makhluk. Maka contohkan ini, tinggal praktekkan aja. Maka kalau ada yang tidak punya sifat-sifat ketuhanan, maka dia bukan Tuhan. Kalau ada yang mengaku seperti itu, cukup katakan lah. Oh Pak, begini loh Pak, menurut penelitian terbaru, semua agama sama. Lah. Ayo. Oh kita harus toleran pada, betul kita toleran. Dan jangan mengajarkan toleransi pada umat Islam. Lakum dinukum waliyadin, toleransi yang paling indah. Kami hormati Anda ibadah, kami tidak akan mencela, karena ada larangan mencela dalam ajaran kami.
Kalau Anda ingin mengikuti belajar Islam, silahkan terbentang. Tapi jangan ajak-ajak kami. Lah, selesai. Yang kami tetapkan hanya Allah, illallah. Dasar itu sederhana, Pak. Makanya Nabi nggak pernah ngajarin tinggi-tinggi. Oh, itu terbagi pada sekian bagian. Cukup pahami kalimat ini, maka selesailah urusan kita dalam kehidupan dunia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya perdebatan pemikiran. Nanti kalau sudah kenal Allahnya, sudah paham, baru diminta oleh Allah untuk membuktikan, benar enggak saya Tuhan? Saya mau tanya pada Anda, yang yakin Allah Tuhan boleh angkat tangan? Hai, dah turunkan. Yakin Allah Tuhan? Apa pembuktiannya? Ingat, kaidah keyakinan itu butuh pembuktian. Semua yang terkait keyakinan butuh pembuktian. Cinta bagian keyakinan, makanya cinta butuh pembuktian. Ya, saya sering katakan pada perempuan-perempuan dimanapun, jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan, aku mencintaimu. Jangan percaya. Sayang, aku mencintaimu. Saya tadi katakan, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Jalan bareng-bareng. Selesai. Sudah, lakukan dengan legal. Baik, selesai. Tuntas. Nah, iman itu puncak keyakinan tertinggi. Makanya la raiba fi. Jangan ada keraguan. Ketika ada keyakinan tertinggi, buktinya pun mesti konkret. Maka teruskan, kembalikan ke konsep tadi. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Fa'budni. Sembah saya. Maka menyembah Allah itu pembuktian bahwa kita itu hamba Allah Tuhan. Di ilmu tauhid begitu. Jadi kalau orang yakin Allah Tuhannya, pembuktiannya apa? Ibadah. Maka ibadah itu diturunkan oleh Allah untuk bisa meyakinkan pada diri kita, kamu benar nggak hamba? Untuk membedakan, kata Allah, saya yang Tuhan, kamu hamba. Kalau status kamu memang hamba, buktikan. Nih, saya suruh nih, sembah, nyembah nggak? Apa bedanya direktur dengan karyawan? Direktur memberikan kemudian keputusan-keputusan. Berikan perintah, kasih aturan, karyawan kerjakan. Untuk membedakan itu, tugasnya dibagi. Karyawan bekerja, direktur mengawasi, lihat. Tuhan Allah, Tuhan kita, yang makhluk kita. Apa beda makhluk dengan Tuhan? Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Makanya ketika Allah minta kita sholat, wa aqimis sholat, Allahu Akbar, sebetulnya untuk bertanya kepada kita, kamu Tuhan apa hamba? Makhluk apa khalik? Nih, saya panggil nih, Allahu Akbar, suara muadzin. Sholat gak? Kalau sholat, berarti kita hamba. Kalau nggak sholat, berarti kita menantang diri sebagai Tuhan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika iblis tidak mau sujud, Allah murka. Bukan karena nggak sujudnya, karena orang nggak sujud semuka bumi pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kata Allah, karena ini perintah saya, kamu Tuhan. Jangan baca sampai Al-Baqarah aja ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar, sombong, nggak mau sujud, enggan. Kenapa sombongnya? Baca Al-A'rafnya, Quran surah 7-nya, ayat 11 sampai 13. Terutama di ayat 12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, kenapa ente nggak mau sujud saat saya perintahkan? Sujudnya bukan karena sujudnya, nggak sujud semuka langit dan bumi nggak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Tapi ini perintah saya, id amartuk. Kamu melanggar ketentuan saya, kamu Tuhan. Qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Bukan levelnya yang tinggi menyembah pada yang rendah. Kata Allah, bukan masalah sujudnya. Kamu sudah menantang saya sebagai Tuhan. Yang melanggar ketentuan saya seakan-akan sederajat dengan saya. Pergi dari sini. Qala fakhruj. Keluar dari sini. Ini sudah ada yang profesional berbuat maksiat, namanya iblis. Jangan bersaing dengan iblis, gak akan menang antum. Makanya di muka bumi ini, yang tidak sholat itu dari kalangan makhluk itu cuma setan. Setan itu jangankan sholat, dengar suara adzan. Abu Dawud nomor hadis 857. Idza udzina fafara syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan lari terbirit-birit. Kalau bahasa hadis dia terkentut-kentut. Kalaupun ada baunya dia nggak mau cium saking benci dengan suara adzan. Allahu Akbar, pergi. Nggak mau dengar. Makanya kalau ada orang nggak mau sholat atau bahkan benci dengan suara adzan, patut diduga bahwa dia, saya nggak bilang itu, awas ya. Yang sebelah sini nih Pak, sebelah sini. Bukan saya. Patut diduga bahwa dia terpengaruh oleh setan. Itu setan. Melihatnya ke sini lagi. Paham ya? Itu kan sederhana, itu ilmu namanya. Nah, kalau sudah kenal dengan Allah, sudah tahu. Awal-awal itu dilarang dulu.
Ini belum paham dengan Allah, takut minta sama kuburan, makanya ada larangan, kata Nabi jangan ziarah kubur dulu, karena belum kuat, baru ditinggal sudah meratap, takutnya nanti meratap-ratap, minta-minta dan sebagainya. Tapi setelah kuat, setelah paham Allahnya, bisa bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, bisa berdoakan mana minta, mana mendoakan, mana didoakan, bisa membedakan mana yang harus diminta, mana yang tidak diminta, maka muncullah kemudian fikih. Baru kemudian muncul caranya, ya Allah, sekarang saya pengen ibadah, saya tahu saya manusia, saya bukan setan ya Allah. Sekarang saya tahu saya hamba, saya bukan Tuhan ya Allah, saya ingin ibadah. Maka turunlah kemudian caranya. Cara itulah yang disebut dengan fikih. Maka diaturlah kita sholat, diatur kita puasa, diatur kita bermuamalah. Nah, nggak bisa menghukumi fikih dengan ilmu tauhid, itu beda. Kalau tauhid hitam putih. Kalau fikih lain, itu hukum terapan, ada 5 hukum nanti. Ya'tarihil ahkamul khamsah. Ada 5 hukum terapan, tengah-tengahnya mubah. Tarik ke kiri jadi makruh, kiri lagi jadi haram. Ke kanan kemudian jadi sunnah, kanan lagi jadi halal. Ya, wajib. Mubah, sunnah, wajib. Tarik kiri makruh, haram. Tengah-tengah 5 itu. Ini nggak bisa Anda menghukumi hukum fikih dengan hukum-hukum misalnya terapan dari tauhid, mustahil. Saya kemarin diundang untuk launching film Hayya namanya. Ayo di bioskop, ramai orang gitu kan. Saya senyum aja, saya tinggal tidur aja lah gitu. Karena nggak paham menghukumi hukum fikih dengan hukum tauhid, apalagi ujung-ujungnya udah nggak jelas. Ini Ustadz mengarahkan pada film religi di bioskop. Siapa yang nonton film religi, Joni? Saya nggak nonton film religi, seumur-umur nggak pernah saya nonton film religi. Jangankan di bioskop, TV pun nggak saya tonton, nggak pernah saya. Itu yang bikin teman-teman Ustadz. Buat apa membantu Palestina? Kerjasama dengan sinias muslim, aktivis-aktivis yang sering ke Palestina, melihat ada sesuatu yang harus dibantu di sana. Maka disopotlah kemudian, dari mereka riset, dikeluarkan, diperkenalkan ke masyarakat, dibuatlah Hayya. Makanya yang diundang satu ustadz-ustadz, yang diundang itu dubes Palestina, dubes negara Arab, dari Dewan, diundang, ente mungkin nggak diundang. Jadi ngira saya nonton film religi. Hukumnya fikih. Hukum fikih itu tidak dihukumi tempat, yang dihukum itu perbuatan. Al-hukmu yaduru ma'illati fil mukallaf. Dalam perbuatan. Makanya taklif yang dihukumi bukan bendanya. Begitu Stephen kalau ngaji. Hukumnya. Apa hukum ke bioskop? Lihat ilatnya. Ada apa di situ? Jadi ada tempat yang melekat dengan keharaman, ya. Ada tempat yang ta'taril ahkamul khamsah. Ada 5 yang diterapkan di situ. Misal, tempat agama orang lain, toilet, pasar, jelas hukumnya. Najisnya ada, makanya nggak bisa sholat di toilet. Jelas. Nggak bisa ibadah di tempat misalnya agama lain. Makanya Umar menolak, keluar supaya nanti tidak menjadi hukum di kemudian hari. Ya. Bioskop ini bagaimana? Coba dicek, tempat maksiat bukan. Kalau memang maksiat, seperti tempat misalnya mohon maaf, ya wanita-wanita malam, macam-macam, jelas seperti itu maksiatnya. Jadi nggak usah nonton ke situ. Saya kan cuma partisipasi nonton aja, nggak bisa ngapain nonton di tempat bordir. Haram hukumnya jelas. Tempat ini jelas gak haramnya? Apa benar perbuatan haram terjadi di situ? Kalau memang haramnya jelas di tempat maksiat, lampu digelapin, maksiat semua, haram masuk situ. Tapi kalau Anda diundang nonton, yang nonton para ustadz, yang lihat para dubes, yang lihat anggota dewan, ya lampu digelapin bagian belakang, yang gak ada sentuh-sentuhan, sini dubes, sini DPR. Kan mau pegang-pegangan. Layar muncul, kalau terangnya gak kelihatan, Sep. Kumaha tuh? Ya. Makanya cek dulu, saya tuh begini ya, kalau yang seperti ini aja nggak bisa menilai hukum, maka bagaimana menyimpulkan hukum agama? Anda yang begini aja nggak bisa jawab, yang begini aja terlalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan hukum, bagaimana menyimpulkan hukum-hukum yang pasti, bisa bermasalah. Bahkan keluar Ustadz Adi mengajak film religi, siapa yang nonton film religi? Berarti Anda dalam menyimpulkan hukum selalu tergesa-gesa seperti itu. Kalau dalam seperti ini saja Anda tergesa-gesa, bagaimana dengan hukum-hukum fikih terapan yang lainnya? Makanya sering banyak salahnya. Maka yang seperti itu saya sering banyak mengabaikan aja. Udahlah saya tinggal tidur aja. Tinggal tidur. Ada guru kami itu sudah sepuh tapi kelihatan muda aja. Begitu ditanya, Syekh kenapa Anda terlihat energik? Bertanya. Saya itu kalau ada orang awam bertanya dan ingin membenarkan sesuatu, saya bilang aja kamu benar daripada capek. Kata Imam Syafi'i, ma jadaltu 'aliman illa ghalabtuhu wa jadaltu jahilan illa ghalabani. Aku tuh kalau berdiskusi dengan orang pintar, seneng aku, banyak argumentasi. Tapi kalau diskusi sama orang bodoh, aku ngaku kalah aja deh. Capek gitu lama. Nah, jadi saya ingin sampaikan hukum terapan berbeda. Jelas ya? Nanti bagaimana cara mendalami hukum fikih ini? Apa yang dimaksud dengan fikih?
Seperti apa kita mempelajarinya, bagaimana terapannya, ini pun baru dasar. Karena ada yang ketiga akhlak, ada yang keempat tasawuf. Kapan kita mendapati semua? Insya Allah di edisi berikutnya. Ya, cukup sampai kesempatan di sini dulu bahasan kita supaya mudah diamalkan, dan insya Allah kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya dalam kajian yang kedua tentang makna fikih.